Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students. How are you today? Yeah, I hope today all of you are in the good condition. Nah, before we are starting the lesson today, let's pray first, yeah, to express our gratitude, yeah, due to the chance we get to study English today. Nah, well, still with me, Memega, ya, and still with the material of application letter. Jadi masih dengan materi application letter. And in the third times, ya, we are going to discuss about curriculum vitae or resume. Ya, jadi kita akan membahas tentang curriculum vitae atau resume. Oke. The definition, ya. Jadi what is curriculum vitae or resume? Jadi CV or resume is a brief report about our personal detail and academic history. Jadi CV atau resume ini adalah semacam laporan singkat, ya, tentang our personal detail. Jadi tentang data diri kita, ya, yang kita sampaikan secara detail dan juga tentang latar belakang pendidikan. Nah, it includes information like work experience, achievements and awards, scholarship, coursework, research projects, and publication of your works. Jadi dalam resume atau curriculum vitae ini terdapat informasi, ya, seperti pengalaman kerja, achievements atau prestasi dan juga penghargaan, scholarships, beasiswa, begitu juga tentang kursus yang kalian ikuti, penelitian dan juga publikasi atas pekerjaan kalian. Nah, itu adalah definisi dari CV atau resume. Next, nah, sebetulnya CV dan resume itu mempunyai persamaan, yaitu sama-sama kita menceritakan, ya, atau memberikan informasi detail tentang data diri kita dan juga tentang latar belakang pendidikan kita. Tetapi kalau dilihat dari segi ini, ya, ada beberapa perbedaan di sana. Terdapat beberapa perbedaan antara CV and resume. Jadi untuk CV di sini tadi sudah disebutkan kalau include extensive information of your academic background, including teaching experience, degrees, research, awards, publications, presentation, and other achievements. Jadi kalau CV di sini dia itu meliputi informasi secara luas, ya, tentang latar belakang pendidikan kalian, termasuk latar belakang mengajar, ya, penelitian, penghargaan, publikasi, presentasi dan juga prestasi-prestasi yang lain. Nah, CV ini biasanya dibuat, ya, oleh mereka yang ingin, katakanlah dia memasuki sebuah universitas, ya, atau mungkin mereka yang ingin mendapatkan beasiswa. Jadi mereka harus membuat yang namanya CV. Nah, kalau resume di sini adalah the most common document requested of applicant in job application. Jadi kalau resume di sini adalah dokumen, ya, yang diminta pada pelamar dalam melamar sebuah pekerjaan. Jadi sebetulnya tidak begitu ini, ya, perbedaannya tidak begitu mencolok. Terus berikutnya yang CV ini more detail karena ini lebih detail, ya, dan berisi tentang extensive information. Jadi terdiri dari 1 until 3 pages. Jadi halamannya terdiri 1 sampai 3 halaman. Nah, kalau resume ini lebih pendek, shorter, ya, only 1 page. Biasanya seperti itu. Berikutnya untuk yang CV, tell about last 5 to 10 years education qualification or job experience. Jadi ini menceritakan 5 hingga 10 tahun, ya, pendidikan atau latar belakang pendidikan ataupun pengalaman pekerjaan kalian. Kalau resume ini biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama ketika kita membuatnya. Maksudnya yang kita ceritakan ini hanya kisaran 2 sampai 5 tahun terakhir, ya, untuk pengalaman kerja. Nah, jadi itu bedanya antara CV and resume. Oke, let's continue to the purposes of CV. Jadi tujuan dari curriculum vitae itu apa sih sebetulnya? Nah, kita membuat CV itu adalah to introduce yourself in detail and to show up your skill.
Jadi, kita membuat CV ini adalah untuk memperkenalkan diri kita secara detail. Jadi, siapa sih kalian ya? Itu nanti bisa kalian jelaskan di sana, kalian perkenalkan ya. Berikutnya yang number 2, CV ini tujuannya juga untuk to show up. Jadi untuk menunjukkan skill kalian itu apa saja. Jadi kalian punya skill mulai dari A sampai dan seterusnya misalkan, itu silahkan tulis di sana semuanya. Ya, itu adalah bagian dari purposes of CV. Nah, oke, next. Now, the parts of a curriculum vitae. Jadi bagian dari CV, what are they? Apa saja ketika kita menulis CV ya yang harus kita tuliskan di sana, itu ada personal details, and then education, work experiences, and skills. Okay, let's discuss one by one. Start from personal details. Nah, jadi nanti di bagian atas sendiri dari CV atau resume itu adalah tentang data diri kita. Jadi this part of CVs reveal who you are on the basis of the so-called NAR details atau yang disingkat ada name, address, and residence. Jadi bagian-bagiannya nanti yang bisa kalian tulis di personal detail ada name, jangan lupa first and last name itu harus ditulis di sana, nama depan dan nama belakang. Berikutnya ada address, jadi alamat kalian, date of birth, telepon number ya, jadi nomor telepon, and email address. And you might also mention the following facts, boleh juga ya menyebutkan di sana ada academic title, driving license, whether you have one or not ya, and nationality. Jadi boleh dituliskan gelar akademik kalian atau mungkin driving license ya, izin mengemudi di sana, atau mungkin nationality-nya. Ini hanya optional saja. Jadi boleh ditulis, boleh juga tidak. Nah, itu adalah tentang personal details. Next, education. Nah, jadi setelah kalian nanti menuliskan personal detail, ada education di sana. Under the heading education, you indicate the studies you have done. You begin with the most recent ones, followed by any studies that preceded them. Always mention the following. Jadi ada degree, years, name of study, place of study, and any specialization. Jadi di bagian education ini atau latar belakang pendidikan, kalian menuliskan ya studi yang telah kalian lakukan. Jadi maksudnya kalian pernah bersekolah di mana hingga lulusan terakhir itu dari mana, itu nanti kalian tuliskan di sana ya. Nah, kalian bisa memulai untuk menulis latar belakang itu dari yang terbaru ya, misalkan lulusan terbaru ya. Itu nanti silahkan mulai ditulis dari degree, misalkan kalian lulusan S1, S2 ya, atau hanya vocational school, silahkan ditulis di sana. Terus berikutnya years, tahun berapa kalian lulus ya, itu ditulis. Misalkan kalian masuk ke SMK ini mulai tahun berapa sampai berapa ya. Terus name of study, jadi jurusannya apa, kalian sekolah di tempat tersebut. Terus jangan lupa place of study, nanti nama lembaganya, tempat kalian belajar juga nanti tolong dituliskan di sana. Terus yang terakhir ini juga optional ya, any specialization boleh ditambahkan. Kalian punya keahlian atau spesialisasi apa ya dalam pendidikan tersebut. Oke, itu adalah tentang education. Next, work experiences. An overview of the various employers you have had. It is also important to indicate exactly what added value you represented for this company. As with education, begin with the most recent job, followed by the one that came before that, and etc. Specify at least the following elements. Jadi ada the years, the description of the position, the title of the position, and the name of the company. Nah, sekarang kita ke pengalaman kerja ya. Jadi ketika kalian sudah mempunyai pengalaman kerja, silahkan kalian nanti menulis di bagian tersebut ya. Jadi ini adalah semacam pandangan tentang
bermacam-macam pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Nah, it is also important. Jadi ini juga penting ya untuk menunjukkan dengan pasti ya bahwa kalian ini mempunyai nilai tambah apa yang bisa kalian berikan ke perusahaan tersebut. Sama seperti education, sama seperti latar belakang pendidikan. Mulailah menulis pengalaman kerja dari pengalaman yang terakhir. Jadi pengalaman terakhir kalian itu bekerja di mana, baru nanti diikuti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, nanti di pengalaman pekerjaan ini ada beberapa bagian yang harus kalian tulis di sana. The years. Nah, ini adalah tahunnya. Jadi misalkan kalian bekerja di PTA, start from. Nah, tahun berapa sampai berapa itu nanti ditulis ya. Terus berikutnya the description of the position, atau ini lebih kita kenal dengan job description. Jadi di sana itu kalian ngapain saja ya. Kalian bekerja di sana itu misalkan apa yang kalian kerjakan itu nanti ditulis semua di bagian ini. And then the title of the position. Nah, kalian bekerja di tempat tersebut itu posisinya sebagai apa? Dan yang terakhir jangan lupa name of the company. Tempat kalian bekerja itu juga jangan lupa ditulis di bagian work experiences. Nah, untuk yang the last part ya, bagian yang terakhir untuk CV, di sini ada skills. The part about skills goes into more detail on your specified qualities. This includes, for example, mentions about the use of particular software packages and your abilities when it comes to speaking foreign languages. It is also possible here to mention competencies that you believe you have. Skills, ya, kalian sudah mengenal kalau skills itu adalah keahlian. Nah, pada bagian ini kalian bisa menuliskan secara detail tentang keahlian kalian. Ya, nah ini meliputi contohnya. Kalian bisa menyebutkan, misalkan kalian punya keahlian untuk menggunakan software dan juga kalian punya kemampuan untuk ya menggunakan bahasa. Nah ya, jadi it is also possible here to mention. Jadi ini juga memungkinkan di sini kalian menuliskan kompetensi-kompetensi yang kalian yakini kalian itu punya. Jadi nggak hanya dua tadi, ya mungkin kalian di jurusan pemesinan atau las. Nah kalian mampu untuk menggunakan las. Nah, jadi bisa dituliskan I'm good in welding, misalkan seperti itu. Itu adalah termasuk skills atau keahlian. Nanti bisa kalian tuliskan di bagian tersebut, ya. And then yang terakhir ada extra space, ini optional ya, ini pilihan, boleh digunakan boleh tidak ya. Di sini extra space ini along with this fixed part, a CV often also has the necessary space for 2 or 3 extra sentences which can tell more about your personal goals. Here you can also say what kind of team or type of company you would prefer to work in. We also want to emphasize here that you are not limited to this part. If there is still extra room, you can naturally fill it in with any information you think the employer should know. Jadi extra space ini maksudnya tempat tambahan ya, di mana kalian nanti bisa ya menambahkan 2 atau 3 kalimat ya, yang mana menceritakan tentang tujuan kalian itu apa. Ya, untuk bekerja di tempat tersebut. Itu bisa mungkin untuk to gain the experience, mungkin untuk bisa mendapatkan pengalaman atau supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari yang sebelumnya ya. Dan kita juga menekankan di sini kalian bisa ya contohnya menuliskan your strength ya atau your strength. Jadi kalian mempunyai kelebihan apa? Misalkan I'm good in a teamwork, saya bisa bekerja dalam tim, atau I'm diligent ya, saya ini orangnya rajin. Jadi tunjukkan ya, kalian mempunyai informasi apa yang menurut kalian itu penting ya untuk diketahui oleh pihak perusahaan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian-bagian dari CV atau curriculum vitae. Nah, di sini Mem punya contoh
Nah ya, contoh dari CV sebetulnya kalian bisa untuk mencari di Google ya, contoh-contoh di sana banyak sekali, template-nya juga ada. Jadi mungkin nanti kalian hanya tinggal mengisi itu saja ya. Ini ada contoh, bisa kalian lihat di situ yang paling atas sendiri. Ingat ya, bagiannya itu adalah personal detail. Nah, jadi di sana ada nama, jangan lupa nama depan, the first and the last name itu kita tulis di sana ya. Jadi ada Ashley Moose. Nah, terus di situ ditulis juga ada title-nya atau mungkin pekerjaan dia apa, boleh dituliskan di sana. Dia adalah masinis, jadi ahli mesin. Alamat yang ditulis di situ ada email address dan juga ada alamat sosial media, itu ditulis juga di situ ya. Berikutnya ada phone number, ada nomor telepon, itu juga ada di bagian personal detail. Nah, kemudian di bawahnya itu kalian bisa baca ada professional summary. Jadi ini semacam ringkasan tentang keprofesionalannya ya dalam pekerjaannya. Ya, di situ dituliskan dia menceritakan ya bahwa 5 tahun lebih ya efisien machinist with 5+ years experience. Dia punya 5 tahun lebih pengalaman, baik itu dalam in tooling and change over, baik itu dalam perkakas maupun dalam modifikasi. Nah, ya. Terus berikutnya, at Dallas Hubbles consistently exceeded production targets by 10% or more. Jadi dia pernah bekerja di Dallas Hubbles itu tadi, dia bisa targetnya itu bisa melampaui 10% atau lebih. Nah, itu ringkasan dari keprofesionalan yang dimiliki oleh pelamar tersebut. Kemudian kita menuju ke work experience. Jadi ini adalah pengalaman kerja dari Ashley Moose ya. Jadi masinis di situ, jadi jenis pekerjaan dia sudah ditulis ya seperti bagian-bagiannya tadi. Terus tempat pekerjaannya atau name of the company-nya ya, tempat dia bekerja ada di Dallas Hubbles Incorporation. Terus year-nya, tahunnya, nah itu ditulis May 2015 until May 2019. Nah itu sudah ikut ya, sudah termasuk bagian-bagian dari pengalaman kerja. Nah yang ada 4 poin di situ adalah job description-nya. Jadi itu adalah yang dia kerjakan selama dia menjadi masinis atau ahli mesin di Dallas Hubbles. Nah, next. Nah, dia punya pengalaman pekerjaan lagi di materials handlers. Ya, dia sebagai material handlers di Clay Mills Fabrication. Ini January 2014 until February 2015. Jadi urut ya, mulai yang terbaru tadi ya, pekerjaan dia yang terakhir di tahun 2000 berapa sampai 19. Nah, ini yang sebelumnya. Jadi ditulis di sini. Dia bekerja di Clay Mills Fabrication, posisi dia sebagai materials handlers ya. Terus dia bekerja mulai tahun sekian dan sekian dengan job deskripsi yang ada 2 poin di situ. Ya, itu adalah job deskripsinya. Berikutnya education, latar belakang pendidikannya. Kalau misalkan yang kalian lihat, mungkin ketika kalian browsing ya, ada educational background itu biasanya ada yang ditulis mulai dari SD, SMP dan seterusnya. Nah, itu boleh juga ya, opsional. Cuman yang lebih ini sekarang kita tuliskan saja pendidikan kita yang terakhir. Biasanya seperti itu ya. Jadi itu ditulis tahun berapa sampai berapa year-nya, terus tempat sekolahnya ya. Terus berikutnya graduated with HS degree. Nah, itu dia lulusannya. Jadi dituliskan seperti itu saja. Berikutnya skills. Nah, keahlian yang dimiliki. Di situ dibagi, dia menuliskan ada hard skills and soft skills. Kalau yang hard skills, manual lathe operation, monitoring, maintenance ya. Jadi dia bisa mengoperasikan mesin bubut ya, manual ini bubut dan juga monitoring, pemeliharaan ya, dia bisa. Sementara yang soft skill-nya ya, jadi dia ini teamwork, time management, efisiensi. Jadi dia tuh orangnya bisa bekerja dalam tim, bisa mengatur waktu, ya, efisiensi dan bisa memecahkan masalah. Nah, ini tadi yang paling bawah ada extra space, boleh ditambahkan di situ. Dia menuliskan activitiesnya apa, ya. Jadi dia di situ sebagai sukarelawan, ya, untuk melatih, ya, apa di situ liga seminggu 1 kali. Nah, itu adalah contoh dari CV or resume atau kurikulum vitae.
Nah, semoga dari sini kalian bisa memahaminya ya. Nanti biar lebih jelasnya silahkan di-download materi ini. Jadi ini adalah materi kita yang terakhir untuk application letter. Jadi di pertemuan ketiga ini, di slide terakhir nanti ada 5 pertanyaan ya, 5 question that you have to do and you have to submit it. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan. Silahkan mulai dari pertemuan pertama dulu application letter hingga pertemuan ketiga ini materinya ada di situ semua ya. Oke student, saya rasa kalian sudah bisa memahami ya. Tetap semangat dalam belajar ya. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.